Bayangkan, sebuah buku yang mengklaim mampu mengungkap rahasia terbesar tentang penyihir dan sihir hitam, yang pernah menimbulkan kepanikan massal dan pemburuan penyihir terbesar dalam sejarah umat manusia. Kitab itu bernama Malus Maleficarum, atau Palunya Penyihir. Penasaran dengan misteri dan kontroversi yang menyelimuti kitab ini? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Tempat kamu bisa menemukan berbagai kisah menarik dari sejarah, mitos, hingga misteri dunia. Kali ini, kita akan membahas sebuah kitab paling kontroversial sepanjang masa, Malus Maleficarum. Kitab ini bukan hanya sekadar buku biasa, tapi juga menjadi simbol dari masa kelam perburuan penyihir yang mempengaruhi sejarah manusia. Okay, let's go. Malus Maleficarum ditulis pada tahun 1487 oleh dua biarawan Dominikan, Heinrich Kramer dan James Sprenger. Kitab ini muncul di masa ketika Eropa dilanda ketakutan dan histeria terhadap sihir dan penyihir. Heinrich Kramer, seorang inkuisitor yang sangat berpengaruh, merasa perlu menyusun panduan komprehensif untuk memberantas penyihir yang diyakininya merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan agama. James Sprenger, yang juga seorang teolog dan inkuisitor, ikut berperan dalam penyusunan kitab ini. Namun, keterlibatan Sprenger seringkali diperdebatkan oleh sejarawan. Ada yang menyatakan bahwa namanya hanya dicantumkan untuk menambah kredibilitas kitab ini, mengingat statusnya yang tinggi dalam hierarki gereja. Kitab ini ditujukan sebagai panduan bagi para pemburu penyihir untuk mengenali, mengadili, dan menghukum penyihir. Ini bukan hanya sekadar buku, tapi sebuah manual operasional yang sangat detail, mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk melawan sihir. Dalam bahasa Latin, Malus Maleficarum berarti palunya penyihir, yang menggambarkan fungsinya sebagai senjata utama untuk menghancurkan praktek sihir. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, keberadaan sihir. Bagian ini mencoba membuktikan bahwa sihir itu nyata dan eksis di dunia. Kramer dan Sprenger menggunakan berbagai argumen teologis dan filosofis untuk meyakinkan pembaca bahwa sihir merupakan ancaman nyata. Mereka juga menjelaskan hubungan antara penyihir dan iblis, serta bagaimana penyihir mendapatkan kekuatan mereka melalui perjanjian dengan makhluk jahat. Bagian kedua, cara mendeteksi penyihir. Bagian ini memberikan metode dan tanda-tanda yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyihir di tengah masyarakat. Di sini, Kramer dan Sprenger menjelaskan berbagai gejala fisik dan perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai tanda-tanda sihir. Mereka menguraikan cara-cara pengamatan yang sangat detail, mulai dari perilaku sehari-hari hingga tanda-tanda supernatural yang mungkin muncul. Metode ini seringkali bersifat subjektif dan berdasarkan prasangka, yang membuat banyak orang, terutama wanita, menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar yang kuat. Bagian ketiga, panduan pengadilan dan penghukuman. Bagian terakhir ini merupakan panduan prosedural yang menjelaskan cara mengadili dan menghukum penyihir. Ini mencakup berbagai teknik interogasi, termasuk penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Kramer dan Sprenger memberikan rincian tentang jenis-jenis penyiksaan yang dianggap efektif, serta prosedur pengadilan yang harus diikuti. Mereka juga menjelaskan hukuman yang harus dijatuhkan, mulai dari hukuman fisik hingga eksekusi mati. Malus Maleficarum menjadi sangat berpengaruh di Eropa pada abad pertengahan hingga awal modern. Kitab ini mendapat dukungan dari berbagai otoritas gereja dan negara yang menganggapnya sebagai panduan resmi dalam memerangi sihir. Dampaknya begitu besar sehingga banyak pengadilan dan inkuisisi menggunakan kitab ini sebagai dasar hukum dalam mengadili kasus-kasus sihir. Pengaruh Malus Maleficarum tidak hanya terbatas pada kalangan religius. Ketakutan terhadap sihir menyebar luas di kalangan masyarakat umum, menimbulkan histeria massal dan perburuan penyihir yang meluas. Ribuan orang, terutama wanita, menjadi korban tuduhan sihir yang seringkali tidak berdasar. Mereka ditangkap, disiksa, dan dihukum mati berdasarkan panduan yang ada dalam kitab ini. Kitab ini juga menciptakan stereotip negatif tentang wanita, yang seringkali digambarkan sebagai makhluk yang lebih rentan terhadap godaan setan dan sihir. Banyak wanita yang dituduh sebagai penyihir hanya karena perbedaan perilaku atau penampilan yang dianggap tidak biasa. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang mulai mempertanyakan validitas dan etika dari metode yang diajarkan dalam Malus Maleficarum. Kritik terhadap kitab ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari teolog, cendekiawan, hingga sejarawan.
Mereka menyoroti beberapa aspek utama yang dianggap bermasalah dan tidak dapat dibenarkan. Prasangka dan kebencian terhadap wanita. Salah satu kritik terbesar terhadap Malus Maleficarum adalah pandangannya yang sangat bias dan penuh dengan prasangka terhadap wanita. Kramer dan Sprenger dalam kitab ini menggambarkan wanita sebagai makhluk yang lebih mudah tergoda oleh setan dan lebih rentan untuk terlibat dalam praktek sihir. Mereka menyatakan bahwa wanita lebih lemah dalam iman dan moralitas, dan karena itu lebih mudah dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Pandangannya ini menciptakan stereotip negatif yang sangat kuat, di mana banyak wanita yang dituduh sebagai penyihir hanya karena mereka berbeda atau dianggap tidak sesuai dengan norma sosial saat itu. Wanita yang mandiri, berpengetahuan, atau yang menolak untuk mematuhi peran tradisional seringkali menjadi target utama tuduhan sihir. Hal ini mencerminkan bias gender yang ekstrim dan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat pada waktu itu. Para kritikus juga menyoroti bahwa banyak tuduhan sihir yang sebenarnya hanya berdasarkan ketakutan dan kebodohan masyarakat, bukan bukti nyata. Malus Maleficarum mendorong masyarakat untuk melihat tanda-tanda sihir di hampir segala hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Ini menciptakan atmosfer paranoia di mana setiap kejadian yang tidak biasa bisa dianggap sebagai hasil dari praktek sihir. Sebagai contoh, bencana alam, penyakit, atau kematian mendadak seringkali dianggap sebagai hasil dari sihir. Dalam situasi ini, masyarakat yang ketakutan mencari kambing hitam, dan tuduhan sihir menjadi cara yang mudah untuk menjelaskan hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap manipulasi dan bagaimana ketakutan bisa digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Kritik lainnya adalah mengenai metode penyiksaan yang dianjurkan dalam Malus Maleficarum. Kramer dan Sprenger memberikan panduan detail tentang berbagai jenis penyiksaan yang dapat digunakan untuk memaksa pengakuan dari tersangka penyihir. Mereka berargumen bahwa penyiksaan adalah cara yang sah untuk mendapatkan kebenaran. Namun banyak yang mengecam metode ini karena dianggap kejam dan tidak manusiawi. Penyiksaan seringkali menghasilkan pengakuan palsu karena orang yang disiksa cenderung akan mengatakan apa saja untuk menghentikan rasa sakit. Banyak korban yang akhirnya mengaku sebagai penyihir meskipun mereka tidak bersalah, hanya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Metode ini tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak efektif dalam menemukan kebenaran. Meskipun pada awalnya Malus Maleficarum mendapatkan dukungan luas dari gereja dan otoritas setempat, seiring berjalannya waktu, banyak pihak dalam gereja mulai menyadari kekejaman dan ketidakadilan yang dihasilkan dari buku ini. Beberapa teolog dan pemimpin gereja mulai berbicara menentang praktik yang dianjurkan oleh Kramer dan Sprenger, menekankan pentingnya belas kasih dan keadilan. Pada abad-abad berikutnya, khususnya pada periode pencerahan, banyak cendekiawan dan filsuf yang mengecam buku ini sebagai contoh dari ketidaktahuan dan kebrutalan manusia. Mereka mengadvokasi pemikiran rasional dan kritik terhadap tahayul yang tidak berdasarkan pada bukti yang jelas. Malus Maleficarum sekarang dipelajari sebagai contoh ekstrim dari bagaimana ketakutan dan prasangka bisa mengarah pada kejahatan dan ketidakadilan besar. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang bahaya dari penilaian yang terburu-buru dan tidak berdasarkan bukti. Buku ini juga mengajarkan kita pentingnya melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa sistem hukum kita adil dan bebas dari bias. Jika kamu merasa video ini menarik dan ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah misteri dan sejarah lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mendengar tentang Malus Maleficarum sebelumnya? Dan menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah kelam perburuan penyihir ini? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.